وقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa balagha rasulun nabil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, istajab rahimakumullah. Sudah sepantasnya kita mengucap puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah, karena dengan karunia limpahan nikmat-Nya yang begitu besar Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat yang terlihat ataupun tidak. Di antara nikmat sepenuh nikmat sehat wal afiat, panjang umur, iman, Islam, taufik serta hidayah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat meninggalkan semua urusan-urusan duniawi kita, dapat meninggalkan semua urusan-urusan perniagaan kita demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Harapan kita semua mudah-mudahan amalan-amalan ibadah kita, amalan perbuatan soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak henti-hentinya kita bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kepada para keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah. InsyaAllah termasuk kita semua di dalam golongannya yang selalu setia menjalankan sunah-sunahnya, selalu setia menjalankan ajaran-ajarannya. Dengan begitu kita termasuk golongan umat-umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Khatib tak bosan-bosannya selalu mengingatkan dan berwasiat, wabil khusus buat diri khatib pribadi yang dhaif ini dan juga buat kaum muslimin. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan serta kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Apabila kita mengenal yang namanya ibadah, tentu amalan ibadah apapun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada suatu amalan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan ibadah yang sangat disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahwal awwalu, apakah amalan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama? Yang pertama adalah al-awwalu as-salatu ala waktiha. Yang pertama adalah salat tepat pada waktunya. Mengapa Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang selalu melaksanakan salat tepat pada waktunya? Karena hamba tersebut mengutamakan Allah ketimbang urusan-urusan duniawinya. Karena hamba tersebut mengutamakan dan menomorsatukan Allah ketimbang urusan duniawinya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala akan menomorsatukan hamba tersebut di dalam urusan-urusan duniawinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, qala Allah taala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Maka celakalah mereka orang-orang yang salat. Siapa yang celaka? Mereka orang-orang yang melalaikan waktu salatnya. Mereka orang-orang yang mengantar-antarkan waktu salatnya, maka akan dijauhkan dan tidak diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan alam dunia itu. Maka dari itu, mari mulai saat ini mindset kita rubah. Ramaikan salat berjamaah di dalam masjid.
Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua agar selalu melaksanakan salat berjamaah di dalam masjid, karena salat berjamaah di dalam masjid yang utama adalah pahala lebih banyak daripada salat sendirian. Yang kedua, memupuk tali persaudaraan yang sangat erat, mengikat tali silaturahmi yang kuat. Yang ketiga adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah. Maka dari itu, mari kita satukan umat Islam dengan selalu melaksanakan salat berjamaah di dalam masjid. Karena orang-orang Yahudi berkata kepada bangsa Muslim, "Wahai bangsa Muslim, kami tidak akan pernah takut sedikit pun olehmu kecuali satu hal." Apa satu hal tersebut? Yakni salat subuh berjamaah sama banyak dengan salat Jumat berjamaah. Pertanyaannya adalah, apakah ini mungkin terjadi? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Apakah kita masih mau melaksanakan salat sendirian di dalam rumah, atau mau melangkahkan kaki kita untuk ke masjid melaksanakan salat berjamaah? Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, mari perkuat dengan salat berjamaah, satukan umat Islam dengan mengikat tali persaudaraan di dalam salat berjamaah. Karena saat-saat ini sudah tidak sedikit orang-orang yang ingin memecah belah umat Islam. Tidak sedikit orang-orang yang ingin memecah belah daripada persatuan umat Islam. Belum lama kita lihat di media sosial, kemarin di Kesultanan Banten ada diskusi tentang nasab. Masyiral muslimin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengutus ulama-ulama kita yang jalur benar, mengutus ulama-ulama kita yang jalurnya lurus, sehingga mereka yang mempunyai daripada tesis S2-nya ingin merubah pemahaman-pemahaman umat Islam untuk tidak cinta kepada zuriyah baginda Rasulullah SAW, untuk merubah daripada pengertian dan pemahaman umat Islam untuk terputus daripada zuriah-zuriahnya baginda Rasulullah SAW. Tapi alhamdulillah Allah mengutus ulama-ulama kita yang jalur lurus, sehingga tesis S2 mereka dapat digagalkan. Andaikan saja itu sampai terjadi, tesisnya menyebar kemana-mana, seluruh umat Islam mengetahuinya, maka umat Islam akan benci kepada zuriah-zuriah baginda Rasulullah SAW. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah birrul walidain, cinta dan taati kedua orang tuamu. Orang tua adalah salah satu seorang wali. Wali yang tidak berjasa di dalam apapun, tapi sungguh pengorbanannya sangat luar biasa. Orang tua kita tidak akan bisa terbalaskan oleh apapun daripada perbuatannya kepada anak-anaknya. Karena orang tua kita mempunyai daripada ibu kita 5 air yang dikeluarkan oleh ibu kita yang tidak akan bisa terbalaskan oleh apapun. Yang pertama adalah air ketiban ketika kita dilahirkan ke alam dunia ini. Yang kedua adalah air darah nipasnya yang terus menerus mengalir, mengucurkan darah sehingga tubuh ibu kita lemas, mengeluarkan kita ke alam dunia ini. Yang ketiga adalah air ASI yang dikeluarkan untuk kita, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin kuat karena dengan air ASI-nya. Yang keempat adalah air keringat. Yang kelima adalah air matanya yang selalu mendoakan kepada anak-anaknya agar anak-anaknya hidup sukses, agar anak-anaknya hidup bahagia, agar anak-anaknya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetesan terus-menerus orang tua kita yang tak henti-hentinya. Maka dari itu, jangan kau bangga menjadi seorang karyawan-karyawati, jangan kau bangga menjadi seorang sarjana, jangan engkau bangga mempunyai pangkat dan jabatan. Itu semua bukan karena keahlian kita sendiri, tapi melainkan air mata, tetesan air mata orang tua kita yang terus-menerus mendoakan agar anak-anaknya hidup bahagia dunia akhirat. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Amalan yang ketiga yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jihadun fi sabilillah.
Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad pengertian hakikatnya adalah pengorbanan diri kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Korbankan apa yang kita bisa. Kita mempunyai ilmu, salurkan ilmu kita untuk berjuang di agama Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tenaga, salurkan tenaga kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai harta, salurkan harta kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Saat ini kita sudah dapat merasakan hampir 10 tahun lamanya kita hidup seperti ini. Mari ke depannya umat Islam harus bersatu. Mari kita pilih pemimpin yang dapat amanah. Mari kita pilih pemimpin yang sangat cerdas agar tidak dapat membodohi daripada rakyatnya. Masyiral muslimin, sidang rahimakumullah, pilihan kita untuk selama 5 tahun ke depan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menginginkan daripada pemimpin-pemimpin bangsa ini agar menjadi pemimpin yang islami, pemimpin yang amanah, pemimpin yang patonah, sidik, jujur, dan juga pemimpin yang mempunyai kredibilitas yang baik. Maka dari itu, mulai saat ini mari kita renungkan pada pemilih di masa yang akan datang. Pilihlah pemimpin yang baik dan juga mempunyai wawasan yang sangat luas. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, jangan sampai kita memikirkan saat ini, tapi pikirkanlah 5 tahun yang akan datang. Ada anak kita, cucu-cucu kita yang akan menjadi generasi-generasi umat Islam yang akan memajukan umat Islam. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, mari kita satukan hati kita, satukan pikiran kita untuk ke depan memilih suatu pemimpin yang baik, pemimpin yang dapat memajukan bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik dan menjadi islami. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, itulah ketiga amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga amalan yang sangat disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tergolong husnul khatimah, mati membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dengan menghembuskan napas terakhir kita, kalimatkan la ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Kalau ta'ala fi kitabul karim wa zakul qailin a'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nil mauta wa naktubu qaddam atharuhum wa kull shay'in ahsaynahu fi imam mubin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawla astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.